firman Tuhan, badai kehidupan menempa iman. Orang-orang yang mengikuti Yesus datang dengan berbagai alasan. Saya sebut mereka followers with many reasons. Banyak mereka yang mengikuti Yesus dengan alasan dan motivasi yang berbeda. Sama seperti orang-orang Kristen, orang-orang percaya hari ini, Anda mungkin mengikut Kristus dengan motivasi tersendiri, dengan alasan yang berbeda. Tapi mari kita bahas firman Tuhan. Ada yang mengikuti Yesus untuk mencari celah, kesalahan, dan untuk menjatuhkan Yesus. Lukas 6 ayat yang ke-7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saya sebut ini kelompok Kristen haters. Satu kali ada orang komen di Instagram saya. Dia bilang gini, saya follow IG-nya bukan karena suka sama pengajarannya, tapi supaya saya bisa mengawasi pengajarannya. Jangan sampai salah, katanya gitu. Luar biasa. Banyak orang yang follow akun-akun Instagram ataupun YouTube ataupun Facebook hamba-hamba Tuhan bukan karena ingin mendengarkan khotbah pengajaran, tapi untuk mengawasi. Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus yang juga ikut Yesus, bukan untuk mendengarkan, bukan untuk belajar, tapi mengamati supaya bisa mencari kesalahan Yesus. Kristen-Kristen haters yang menggunakan akun-akun sosial medianya untuk mengcapture kesalahan dan kelemahan hamba-hamba Tuhan dan komen tentang hidup mereka. Sama bukan? Dari zaman Yesus sampai hari ini selalu saja akan ada haters. Ada lagi yang mengikut Yesus untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang mengikuti Yesus itu supaya mereka mendapat pertolongan. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saya sebut ini kelompok Kristen berkat. Orang-orang yang mengikut Tuhan supaya hidupnya diberkati. Mereka ikut Yesus supaya ditolong. Mereka punya sumber pertolongan. Tidak apa-apa, karena kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan memang dia penolong kita yang setia. Lebih baik berharap pada Tuhan daripada kepada manusia. Tapi mari kita lihat lagi. Ada kelompok wanita yang mengikuti Yesus untuk melayani dia. Dalam Markus 15 ayat 40-41 berkata gini. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saya bangga dengan para wanita dari sejak zaman Yesus. Mereka ambil bagian, porsi untuk melayani. Mengikuti Yesus untuk melayani dia. Saya sebut ini kelompok Kristen pelayanan. Orang-orang yang rindu untuk punya bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Melayani hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang luar biasa yang memang punya hati untuk melayani. Well, followers with many reasons. Para pengikut dengan berbagai alasan. Kebanyakan orang hanya akan datang kepada kita, dekat dengan kita, kalau kita itu memberi keuntungan bagi mereka. Orang-orang yang dekat dengan kita. Para followers. Ada di antara mereka yang kebanyakan hanya mau dekat dengan kita kalau kita memberi keuntungan buat mereka. Tapi saya percaya, follower yang sesungguhnya, pengikut Kristus yang sesungguhnya, adalah mereka yang tetap memegang iman mereka meskipun mereka melalui penderitaan, tekanan, dan cobaan dalam hidup ini. Banyak orang yang mungkin mengikut Kristus, mengaku dirinya Kristen. Karena mereka tahu kalau mereka dekat dengan Tuhan, mereka akan diberkati. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman adalah orang-orang yang akan tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang yang akan tetap mengasihi Tuhan walaupun, meskipun mereka akan tetap setia sama Tuhan.
Matius 16 ayat 24 berkata gini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kebanyakan orang hanya ikut Tuhan untuk berkatnya, tapi tidak taatnya. Banyak orang yang ingin ikut Tuhan karena pertolongannya, tapi tidak mau berkorbannya. Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikut aku, dengar pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Jangan hanya jadi pengikut yang mau cari nyaman aja. Kita harus mengerti bahwa ikut Yesus berarti harus mau pikul salib dan sangkal diri. Bukan hanya diberkati, dicukupi, dilimpahi, makan kenyang, hidup tenang sampai mati. Ikut Yesus itu harus mau bayar harga. Ikut Yesus itu harus melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan cuma doa, minta diberkati. Tapi apa yang sudah kita beri? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Jangan hanya jadi pengikut Yesus yang hanya mau cari aman. Karena Yesus tidak pernah janjikan kenyamanan. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Ada orang yang komen di Instagram saya ketika saya khotbah tentang mencari kehendak Tuhan. Dia bilang gini, bagi saya, ikut Tuhan itu yang paling penting. Tenang, penuh damai sejahtera. Itu udah cukup katanya. Ada orang yang bilang sama saya, emangnya kalau saya nggak seperti Ibu Heni, melayani Tuhan, mencari kehendak Tuhan, saya salah? Enggak gitu. Tapi kebanyakan kita punya motivasi yang berbeda ketika kita ikut Tuhan. Kita cuma mau enaknya aja. Kita nggak mau bayar harganya. Kita cuma mau pertolongannya, tapi kita tidak mau berkorbannya. Kita mau berkatnya, tapi kita tidak mau taatnya. Lukas 18 ayat 20. Ini juga ada di kitab Matius, bicara seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, apa yang saya harus lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Ini jawab Yesus ayat ke-20, Lukas 18 ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dalam kitab Matius dikatakan dia pergi dengan sedih. Orang ini tanya sama Yesus, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang ada 10 perintah Allah. Dia bilang, oh aku sudah lakukan itu sejak masa muda. Ini kelompok Kristen yang merasa diri benar. Tapi Yesus yang paling tahu apa korban yang harus kita bayar. Biasanya korban itu merupakan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kenyamanan hidup. Dan Yesus bilang sama dia, masih ada satu lagi. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kan ada orang bilang gini, nggak ada yang kita bisa bawa mati. Salah. Yesus bilang taburan kita yang akan mengikuti kita sampai di sorga. Apa yang kita tabur untuk orang-orang miskin akan menjadi harta bagi kita di sorga. Kemudian dikatakan gini, ketika orang itu mendengar perkataan Yesus itu, dia jadi amat sedih. Kenapa? Karena dia sangat kaya. Nah, apa yang hari ini menjadi sangat berharga dalam hidup? Mau nggak engkau pakai itu untuk melayani Tuhan? Karena ikut Tuhan harus mau bayar harga, harus mau sangkal diri, harus mau pikul salib, dan itu tidak mudah. Loh, ikut Tuhan katanya diberkati. Loh, siapa yang bilang? Berkat itu hanya bonus yang mengikuti kita, penyediaan Tuhan karena dia setia. Tapi Yesus nggak pernah ngiming-ngimingi kenyamanan hidup di dunia untuk kita. Yesus bilang siapa yang mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku.
harus mau taat, bukan hanya mau berkat. Yohanes 15 ayat 7 bilang ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Biasanya orang cuma baca yang poin B, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu ketika kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan nggak jawab-jawab, kita nggak terima-terima, marah kita. Kita lupa poin A, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, tinggal di dalam Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti kita menghidupi firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman, baru apa saja yang kita kehendaki, mintalah sama Tuhan, maka Tuhan menyediakan.